Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Iwan Stambuk 2018 112 ingin menyampaikan materi sedikit tentang etika staf perusahaan di era pandemi COVID-19. Sebelum masuk pembahasan lebih lanjut, baiknya kita mengetahui apa itu etika. Menurut Hamzah Yakub, etika adalah menyelidiki suatu perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika adalah sebuah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan kesusilaan. Etika adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia. Itulah penjelasan tentang etika. Kita memasuki pembahasan sedikit, yaitu penyakit virus corona COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan napas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Masyarakat Indonesia saat ini was-was dan terus melakukan upaya pencegahan atas wabah virus corona yang makin merebak. Untuk itu, sebagian perusahaan menerapkan kebijakan selama wabah COVID-19 guna mencegah para karyawan tertular. Kebijakan perusahaan yang diterapkan yaitu melarang karyawan sakit masuk ke kantor. Beberapa perusahaan telah merekomendasikan untuk mengizinkan para pekerjanya tidak berangkat ke kantor dan tinggal di rumah apabila sakit hingga benar-benar pulih. Bahkan apabila karyawan diketahui baru memiliki gejala berupa batuk dan sesak napas, perusahaan akan merekomendasikan karyawan tersebut untuk stop ngantor dan melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Sehingga perusahaan harus menyediakan fitur Human Resource Information System atau bisa disingkat HRIS yang dapat membantu kebutuhan karyawan. Kebebasan yang ditawarkan oleh Mobile Employee Self-Service seperti Talenta mampu memenuhi kebutuhan karyawan di saat seperti ini. Kebijakan yang kedua yaitu perusahaan selama COVID-19 memberikan cuti baik berbayar maupun tidak berbayar. Dengan situasi yang tidak memungkinkan, beberapa perusahaan telah mengambil langkah untuk memberikan cuti kepada karyawan yang mengajukan. Namun pastikan sebelum Anda mengambil cuti, pahami dulu aturan mainnya. Biasanya jenis cuti yang diajukan karyawan adalah cuti berbayar. Jenis cuti ini merupakan izin di mana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk tetap membayar gaji atau upah kepada karyawan yang mengambil cuti. Yang termasuk dalam cuti berbayar ini yaitu cuti sakit, cuti penting, cuti melahirkan, dan cuti karyawan harus melakukan kewajiban mereka terhadap negara, ibadah, atau cuti karena tugas dari perusahaan itu sendiri. Untuk cuti sakit, perusahaan akan membayarkan gaji atau upah karyawan selama 4 bulan pertama secara penuh dan 75% untuk 4 bulan selanjutnya. Tapi kalau karyawan masih belum sembuh juga, maka perusahaan hanya akan membayarkan 50% gaji atau upah karyawan tersebut setelah 8 bulan 25%. Untuk bulan-bulan selanjutnya, pemutusan hubungan kerja atau PHK kalau melebihi batas waktu yang diberikan. Kebijakan yang ketiga yaitu izinkan karyawan work from home atau bekerja di rumah. Opsi lain yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya adalah work from home atau bekerja di rumah. Work from home adalah menjadi salah satu solusi mencegah percepatan penularan COVID-19, sekaligus tetap bisa menjalankan bisnis meskipun bekerja di rumah. Cara kerja dengan model ini sebenarnya tidak sulit dilakukan, bahkan dinilai sangat membantu untuk memberikan keseimbangan kehidupan kerja kepada karyawan sambil menjaga perusahaan tetap produktif.
Work from home sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan oleh perusahaan jika paham prinsip-prinsipnya. Prinsip yang paling utama adalah perusahaan harus memastikan kehadiran karyawan tetap terkontrol meski menerapkan work from home. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan aplikasi HRS yang memiliki fitur absensi dari mobile seperti Talenta. Kebijakan yang keempat yaitu perusahaan selama wabah COVID-19 dengan membagi shift karyawan sesuai penerapan social distancing. Kebijakan lainnya yang mulai diterapkan perusahaan adalah dengan menetapkan sistem bekerja shift. Pembagian atau shift itu diterapkan dengan membagi tim yang bekerja di rumah dan sebagian di kantor, sehingga di kantor ada ruang untuk menerapkan social distancing. Mengenai pembagian shift dan waktu kerja, semua diatur dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama perusahaan yang bersangkutan. Untuk perusahaan membuat jadwal shift seharusnya tidak sesulit yang dibayangkan. Perusahaan dapat membuatnya secara manual dengan Excel. Selain dengan menggunakan Excel, perusahaan juga dapat mempermudah penjadwalan menggunakan teknologi seperti aplikasi Talenta. Dengan otomisasi dari Talenta memungkinkan perusahaan untuk melakukan pencatatan kehadiran yang akurat dan terdokumentasikan dengan baik. Baiklah, itulah tadi penjelasan yang sempat saya berikan sedikit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.